Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Februari 2022 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 11 Februari, hari Jumat tahun 2022, gereja menyediakan bacaan yang sangat inspiratif untuk kita, yaitu Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Pembacaan dari Injil Suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang membawa keselamatan. Segala-galanya dijadikannya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang berdosa diampuni, yang miskin mendapat kabar baik, yang mati hidup dihidupkan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan datang untuk menyelamatkan. Itu yang pertama-tama perlu kita imani. Bukan hanya perlu kita mengerti. Banyak yang tahu bahwa Tuhan datang untuk membawa kebaikan, menjadikan segalanya baik. Banyak yang tahu. Tetapi pertanyaannya, percaya atau tidak? Karena tahu saja, banyak yang tahu. Bahkan di dalam Injil kita mendengar begitu banyak orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Macam-macam orang. Ada orang banyak, ada para murid, ada orang Farisi, ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, banyak. Tetapi tidak semua percaya. Banyak orang yang mengerti dan mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak semuanya percaya. Yang menarik, justru yang percaya adalah orang-orang sederhana. Orang-orang yang tersingkirkan biasanya di masyarakat. Bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang terpelajar seperti orang-orang Farisi yang mengenal hukum begitu hebat. Biasanya hanya disebut orang banyak karena mereka memang campuran dari mana-mana.
Ada yang belajar, ada yang tidak belajar, ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Masyarakat biasa. Justru orang-orang kecil dan sederhana percaya kepada Tuhan. Orang-orang sakit percaya kepada Tuhan. Mereka ingin sembuh, dan karena iman, karena percaya, sembuh. Kita termasuk kelompok yang mana? Nah, itu yang penting, yang perlu kita refleksikan. Mungkin kita mengerti banyak, mungkin kita belajar banyak tentang Tuhan Yesus, tetapi apakah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Kalau hidup kita ada di tangan kita sendiri, kita lelah, kita capek, karena kita akan selalu berusaha menjaga diri, menyelamatkan diri. Tidak salah. Tetapi kalau seluruh beban itu ada di pundak kita, kita lupa bahwa Tuhan penyelenggara kehidupan yang bijaksana, kita cepat lelah. Ada bagian yang harus kita kerjakan, tetapi ada bagian yang memang harus kita percayakan kepada Tuhan. Dan itu membebaskan sekali. Maka saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang terberkati, mari kita mengandalkan Tuhan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena merencanakannya dengan detail. Boleh merencanakan dengan detail, tetapi di belakang itu harus ada iman. Harus ada kepercayaan bahwa Tuhan itu penyelenggara kehidupan yang sangat bijaksana. Itu pesan yang penting. Dan percaya dalam melakukan segala-galanya bersama Tuhan, Tuhan akan mengerjakan segala-galanya menjadi baik. Itu yang menjadi dasar. Sehingga kita mempunyai harapan setiap kita mengerjakan sesuatu. Karena bersama Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan akan selalu mengerjakan segalanya menjadi baik. Yang tuli mendengar, yang tuli mendengar, dan yang buta melihat, yang bisu juga akhirnya bisa berbicara. Itu juga adalah lambang supaya kita menjadi lebih terbuka mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa berbicara, memberikan kesaksian bahwa Tuhan begitu baik, dan kita bisa melihat keajaiban setiap hari, karena Tuhan selalu mengerjakan keajaiban setiap hari. Bagi orang yang percaya, setiap hari terjadi mujizat. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, tidak pernah ada itu mujizat. Karena mujizat berdasarkan iman. Kembali, kalau Tuhan mengerjakan segala-galanya menjadi baik, itu adalah undangan. Undangan untuk kita semua menjadi percaya. Maka sekali lagi, apakah kita sekedar mengenal Tuhan, mengetahui banyak tentang Tuhan, atau kita percaya kepada Tuhan dan hidup berdasarkan kepercayaan itu? Kita hidup berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena kita percaya, kita mendengar Tuhan mengerjakan segala-galanya menjadi baik. Dan karena itu kita mengerjakan juga segalanya dengan keyakinan bersama Tuhan akan menjadi baik pada akhirnya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan yang terbaik yang kita bisa dengan latar belakang iman penuh, percaya penuh kepada penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Itulah jalan yang sebetulnya bisa membuat kita merasa lebih tenang, lebih damai. Karena kita selalu mengerjakan segalanya bersama Tuhan. Maka sahabat Fresh Juice yang terkasih, firman hari ini kita mohon supaya menjadi kekuatan bagi kita. Untuk terus percaya, untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Semoga seluruh niat baik kita berkenan kepada Tuhan. Anda, keluarga, pekerjaan, dan masa depan saudara ada dalam lindungan, bimbingan, dan berkat Allah yang maha baik. Saudara semua diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Februari 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.